Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para pensiunan, eh, para PNS, P3K, TNI Polri maupun ya para pensiunan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan setia membagikan informasi-informasi seputaran kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, THR maupun gaji ke-13, serta informasi-informasi kesejahteraan lainnya ya bagi para PNS, P3K, TNI Polri, dan pensiunan. Untuk itu ikuti terus ya channel Praitno Berbagi. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi seputaran ya tenaga honorer ini ya, yang pada masa pemerintahan Prabowo ini ya 100 hari kerjanya ini ada kebijakan untuk efisiensi anggaran ya, di mana anggaran ini dipangkas ya demi efisiensi hal-hal yang tidak perlu lagi ya, misalnya tentang AC-nya, juga tentang kegiatan seminar, kegiatan workshop, studi banding, ini dikurangi, diefisiensi ya, apa nama istilahnya, dicabut dulu ya. Jadi tidak perlu. Nah, mudah-mudahan ini efektif ya bagi peningkatan kesejahteraan ya rakyat nih terutama ya. Dan untuk para guru, para PNS, P3K, TNI Polri ini tentu saja tidak terkait ya dengan program efisiensi anggaran ini, karena gaji maupun tunjangan-tunjangan ini tetap diterima ya. Nah, pada video kali ini yang jadi permasalahan ini para honorer ya, yang tentu saja kita ketahui bersama ya bahwa undang-undang ya nomor 20 tahun 2023 itu sudah mengamanatkan agar diselesaikan ya penataan tenaga honorer ini sampai berakhir Desember 2024. Nah, tentu saja ini sudah memasuki tahun 2025. Pemerintah sudah harus menyelesaikan ya menata tenaga honorer. Nah, untuk itu berkaitan dengan efisiensi anggaran, apakah tenaga honorer ini akan mendapatkan gaji atau bahkan bisa di PHK massal ya. Nah, tentu saja ini harus diupayakan, dipikirkan oleh para anggota dewan ya, DPR RI maupun pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan, karena ininya sumbernya adalah dari sana. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak. Namun sebelumnya Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya. Nasib honorer di ujung tanduk di tengah efisiensi anggaran. Nah, Komisi 2 DPR RI ya, lebih baik WFH daripada PHK. Nah, ini DPR RI memberikan solusi ya, daripada di PHK maka tenaga honorer ini mendingan di WFH ya. Nah, tapi kita berdoa ya semoga pemerintah ini bisa memperjuangkan ya para tenaga honorer yang seharusnya sudah ditata, selesai penataannya itu di Desember 2025. Namun apa langkahnya dan apa penyelesaiannya dari DPR maupun pemerintah? Mari kita simak video ini hingga selesai. Dari Klik Pendidikan, nasib tenaga honorer kembali menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadikan tenaga honorer sebagai korban. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang belum mendapatkan formasi tetap mendapatkan haknya, terutama dalam hal penggajian. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menegaskan
bahwa tidak boleh ada tenaga honorer yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK hanya karena alasan efisiensi anggaran. Menurutnya hingga saat ini belum ada data pasti ya mengenai jumlah tenaga honorer yang berdampak kebijakan ini. Namun dampak pemotongan anggaran terhadap tenaga honorer harus menjadi perhatian ya, terutama pemerintah ya, terutama karena kebijakan ini diterapkan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ya memang harus dipertimbangkan ya oleh para elit ya, pemerintahan maupun DPR. Ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentu saja para honorer ini membutuhkan juga untuk memenuhi kebutuhannya ya. Untuk itu harus ada solusi. Jangan sampai menjelang Hari Raya malah ada PHK massal ya. Nah, namun dampak pemotongan anggaran ya terhadap tenaga honorer harus menjadi perhatian ya, utama pemerintah, terutama karena kebijakan ini ditetapkan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dede Yusuf ya dari Komisi 2 DPR RI mengingatkan bahwa banyak tenaga honorer yang sebelumnya sudah melepaskan pekerjaan lamanya untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun karena belum mendapatkan informasi, mereka kini berada di dalam posisi yang tidak pasti. Saudara kita ini yang saat ini honorer sudah kemarin lepas dari posisi di tempat lain ya, gara-gara ikut P3K, tiba-tiba sekarang belum dapat informasi ya dan efisiensi pemotongan pendapatan mereka di tengah mau Ramadan dan Lebaran. Nah ini ungkap Dede Yusuf ya. Menurut hemat kami, pemerintah harus benar-benar bijaksana ya memprioritaskan gaji. Jadi jangan sampai gaji itu hilang, ujar Dede Yusuf, dikutip dari TVR ya, Parlemen pada Selasa 18 Februari 2025. Ia juga menambahkan bahwa jika memang proses penempatan formasi masih berlangsung, tenaga honorer tidak boleh dirugikan akibat kebijakan ini. Kalau dalam prosesnya formasi masih menunggu dan sebagainya, itu kita anggap bagian dari proses. Tapi jangan sampai ada honorer yang sudah tidak dapat gaji, malah terkena pemotongan, tegasnya. Sebagai solusi, Dede Yusuf mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema work from home ya, WFH, bagi tenaga honorer daripada harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tentunya WFH ini menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan harus menghilangkan sumber penghasilan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah membuka formasi P3K, sehingga tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian formasi harus tetap mendapatkan perhatian dari pihak mereka. Dan hak mereka ya maksudnya. Daerah kan tidak semuanya juga membuka formasi dan ini sudah diberikan teguran-teguran. Tetapi kalau konteksnya jangan sampai ada honorer yang sudah tidak dapat gaji malah terkena potongan ya, pemotongan pungkasnya. Ini ya diharapkan tidak terjadi ya Bapak Ibu. Menurut Dede Yusuf ini sudah sangat tepat ya. Jadi jangan ada pemotongan, jangan ada PHK. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.